Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Wahyudi, pada mata kuliah Ekonomi Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Krokot. Pada kali ini kita akan membahas tentang perpindahan faktor produksi antar negara. Apabila analisis perdagangan dilakukan dengan memperhatikan waktu, maka akan terpengaruh adanya perpindahan faktor produksi. Faktor produksi akan pindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya mahal, dan akhirnya harga faktor produksi akan cenderung sama di berbagai tempat. Perpindahan faktor produksi dapat dianggap sebagai pengganti perdagangan barang. Perpindahan faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah tenaga kerja. Migrasi antar negara dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor dari ekonomi yang pertama adalah perhitungan pendapatan. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah biaya. Untuk pindah baik orang, keluarga maupun barang miliknya tentu perlu biaya dan waktu. Terdapat pula biaya tidak langsung baik berupa ketidakenakan maupun proses penyesuaian dengan lingkungan sosial, budaya, bahasa, dan lain-lain. Namun apabila menurut perhitungan manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya, migrasi akan terjadi. Efek dari migrasi adalah brain drain. Human capital tidak dapat dipisahkan dari orang yang pindah. Negara yang ditinggalkan akan rugi, sedangkan yang kedatangan akan untung. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Modal merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun bedanya modal relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara yang lain dengan tujuan memperoleh pendapatan. Untuk negara penerima, pinjaman luar negeri atau investasi dapat mendorong pertumbuhan. Modal asing sangat perlu manakala negara belum bisa membuat barang modal itu sendiri, atau kalau dibuat sendiri harganya mahal. Kesimpulannya adalah ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan dengan transfer faktor produksi tenaga kerja dan modal. Satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja, dan sebaliknya output dunia akan naik dengan adanya realokasi faktor produksi dari negara yang nilai produk marginalnya rendah ke negara yang nilai produk marginalnya lebih tinggi, apakah melalui perdagangan barang atau transfer faktor produksi. Seperti perdagangan barang, perpindahan faktor produksi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan antar negara, dan harga faktor produksi cenderung sama di berbagai negara. Dalam kondisi tertentu, nilai produk marginal terutama modal turun dengan tajam. Apabila hal ini tidak diatasi, maka akan timbul masalah pembayaran pinjaman. Salah satunya, alternatifnya adalah mengundang investasi langsung dari luar negeri, misalnya perusahaan multinasional. Sekian untuk materi kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.